Alhamdulillah Rabbil Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi hari ini kita dikumpulkan bersama-sama oleh Allah SWT untuk mentadaburi Al-Quranul Karim. Siang hari ini insya Allah kita melanjutkan surat Al-Infitar, masih bertemakan tentang bagaimana nanti kelak akhir dari kehidupan kita saat kita dipertemukan dengan rumah terakhir kita, hari terakhir di mana kita semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT yang dinamai dengan Yaumul Qiyamah. Kita sampai di ayat yang ke-7, kemarin kita sampai di ayat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Allah menyatakan, hei manusia, apa yang menipumu, apa yang membuat kamu tertipu, apa yang membuat kamu kemudian careless terhadap Rabbmu yang maha mulia itu, terhadap Rabbmu yang begitu amat sangat baiknya di dalam merawat kamu, memuliakan kamu. Kata Allah SWT, selanjutnya kita masuk sekarang ke ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah Allah yang menciptakanmu. Fasawwaka, dan kemudian taswiyah. Taswiyah itu kalau Allah men-taking care, orang itu kalau menyempurnakan, ya, kalau kita bikin karya terus disempurnakan benar detail-detailnya, namanya taswiyah. Misalnya kalau orang bikin furniture itu polishingnya, terus sampai detail-detailnya, lekuannya dan segala macamnya, namanya taswiyah. Allah tidak hanya nyiptain, tidak khalaqaka, tapi juga fasawwaka, Allah sempurnakan. Nanti menarik kalau kita renungkan, apakah wajah saya yang begini ini sudah yang paling terbaik Ustaz? Nanti kita pikirkan ya. Fasawwaka, yang kedua. Yang ketiga, fa'adalak. Dan Allah kemudian membuat balance. Hidung, dua lubangnya, tangan, kanan, kiri, kaki, kanan, kiri, dan semuanya itu dibalance oleh Allah SWT. Oke. Mestinya kata Allah SWT, kalau kita ini menyadari asal-usul kejadian kita, siapa yang menciptakan, bagaimana Allah membuat diri kita ini sampai sebegitu sempurnanya, taswiyah yang dibikin oleh Allah SWT, keseimbangan yang Allah bikin di dalam tubuh kita ini, sesungguhnya itu membuat kita mestinya mengingat Allah SWT dan mentaati Allah SWT. Saya kembali lagi yang kemarin, ya, bahwa Allah SWT itu menampakkan dirinya dalam tanda petik melalui dua hal. Ya. Satu, melalui alam semesta ini, karena alam ini sebenarnya merupakan tajallinya Allah SWT dalam tanda petik, ya, merupakan karyanya Allah SWT, dan setiap karya mesti mengingatkan kita akan siapa yang membikinnya. Kalau saya menulis sebuah puisi, maka puisi saya itu akan mengingatkan tentang diri saya. Kalau saya menyanyi, maka suara saya itu mengingatkan akan diri saya. Dalam bahasa Al-Quranul Karim, tulisan, puisi, nyanyian, lukisan yang saya bikin adalah ayat-ayat tentang saya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh alam semesta ini adalah ayatnya, biasa dikenal dengan ayat kauniyah. Kita juga bagian yang ada di dalam alam, tapi spesial Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sanurihim, Allah akan perlihatkan tanda-tandanya, ayat-ayatnya Allah SWT, di mana fil afaq, di seluruh alam semesta, wafi, dan juga di dalam diri kita, wafi anfusikum, dalam diri kita semuanya. Maka sebenarnya kalau kita mau merenungkan diri kita ini, orang mestinya akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menarik ya kalau kita renungkan, karena itu ada peribahasa yang umum di kalangan umat Islam, siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsah, arafa rabbah. Ya. Siapa yang mengenal dirinya, meskipun ini bukan hadis, tapi maknanya menarik ya. Siapa yang mengenal dirinya, kalau kita ini mau merenungkan benar siapa kita, bahkan mulai semuanya lah, darahnya, ukurannya, susunannya, semuanya, sel-sel yang ada di dalam diri kita, kalau orang mau merenungkan beneran,
pasti dia akan bertemu dengan kemahakuasaan Allah SWT, kesempurnanya Allah SWT. Orang akan takjub dengan makhluk yang bernama manusia itu. Kenapa orang Indonesia kulitnya brownish misalnya ya, kenapa orang Cina kok putih, kenapa dan segala macamnya. Kalau kita pikirin itu benar, kita bisa hanya menyatakan subhanallah. Ya, menarik. Orang-orang Indonesia yang tinggal di negara 4 musim, banyak sekali terkena, bukan banyak, beberapa di antara mereka terkena penyakit belang-belang. Kenapa? Karena mereka kurang dipapar oleh matahari. Yang menarik terutama dari kalangan perempuan, karena mereka pakai hijab, karena jarang sekali matahari. Sehingga menarik, saya punya teman pelan-pelan putih-putih di sininya. Kenapa? Karena kurang kena matahari. Memang kulitnya orang bule yang putih itu pas untuk orang yang jarang kena matahari. Bayangin oleh orang yang kulit putih tinggal di Afrika. Bagaimana terus panasnya. Dan kalau kita mau merenungkan semuanya, kita akan hanya bergumam di dalam batin, Masya Allah, Subhanallah. Mulai bayangin, mulai warna kulit, bentuk tulang, semuanya kalau kita renungkan. Ya, semua Allah ciptakan itu bagian dari kesempurnaan Allah bikin yang paling terbaik ya. Karena itu Allah menyatakan tidak hanya sekedar mencipta, tapi dia fasawwaka, Allah sempurnakan itu. Jadi yang pertama tadi mestinya orang itu akan mengenal Allah dari mana? Dari ayat kauniyah. Dari ayat kauniyah. Yang menarik, ada banyak orang, sekarang pertanyaannya, kita ini dikepung oleh ayat Allah sebenarnya. Yang menarik, ada orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menarik ya, monggo dipun renungankan. Kalau misalnya masjid ini, saya tempelin dengan foto-foto saya tempelin dengan, saya keluarkan suara-suara, rekaman suara saya kasih tulisan-tulisan saya kasih gambaran-gambaran lukisan-lukisan saya, orang terus masuk ke masjid ini. Kira-kira orang akan lupa dengan saya atau enggak? Insya Allah enggak, karena dia mendengarkan suara, oh suaranya Pak Yahya, oh tulisannya Pak Yahya, oh dan segala macamnya. Yang menarik, ada orang masuk ke ruangan ini, dan kemudian dia melihat semua tanda-tanda saya, dia lupa sama saya. Terus dia ingat, oh bagus ya lukisannya ya, bagus ya saya di belakangnya, gaenanku itu. Ya, saya bilang kepada dia, itu saya. Yang menarik sekarang, kita ini tinggal di mana? Di dunia ini, di afaq, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan diri kita ini juga menjadi ayatullah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang bisa melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala saat dia hidup di dunia ini? Padahal semuanya ini adalah ayatullah. Menarik, karena itu kata Ibnu Athaillah Sakandari dalam Al-Hikam, ya, Al-kaun kulluhu dhulmah, seluruh alam semesta ini gelap. Wa anaruhu zuhurul haq, yang bikin kita bisa melihat semuanya karena ada hadirnya kebenaran itu, hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirnya cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau orang melihat apapun di dunia ini, tapi dia tidak lihat di depannya, di belakangnya, di sampingnya, di kanan kirinya, dia tidak melihat cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya dia sedang berada dalam kebutaan, atau dia memang ya tidak bisa melihat orangnya, saking tertutupnya hatinya. Kalau tidak percaya bahwa seluruh alam semesta ini sebenarnya mengingatkan kepada Allah, naiklah gunung. Kalau kita ini naik ke gunung, sampai di atas gunung, insya Allah hatta orang yang tidak mengenal agama pun akan bilang, oh my God, ya Allah, ya Tuhan. Karena melihat keagungan di atas itu. Kalau dia ke laut, berada di tengah laut, insya Allah mulutnya akan menyatakan, ya Allah, ya Allah. Ya, yang menarik mestinya ngelihat apapun saja mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang pertama. Ada orang bule di Australia yang memutuskan hendak masuk Islam. Suatu malam dia kemudian bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sendiri dia menyatakan, Tuhan, saya sekarang kayaknya sudah sangat kuat pilihan saya untuk memeluk agamamu. Akan tetapi saya akan memutuskan untuk masuk Islam jika engkau tunjukkan mukjizatmu. Kemudian dia buka jendelanya, dia berharap, dia pejamkan matanya, dia berharap saat dia buka matanya, dia entah melihat apalah.
entah bintang yang kemudian bergerak atau apalah. Karena yang dia harapkan adalah apa? Mukjizatnya Tuhan. Begitu dia buka jendelanya, dia memejamkan matanya, saat membuka matanya apa yang terjadi? Nggak ada perubahan apa-apa. Dan dia kecewa. Kata dia, aku sudah ingin mempercayaimu, tapi kenapa engkau tidak tunjukkan mukjizatmu? Setelah itu dia baca Al-Quranul Karim. Di situ dijelaskan oleh Allah SWT, wah seluruh alam semesta ini adalah tanda-tandanya, dan dia nangis. Apa kata dia? Ya Allah, semua yang ada di dunia ini adalah tanda-tandamu, adalah ayat-ayatmu. Bagaimana mungkin aku masih meminta tandamu lagi? Subhanallah. Kalau kita orang itu benar-benar beriman, langit tandanya Allah, matahari tandanya Allah, bulan tandanya Allah, kambing tandanya Allah, unta tandanya Allah. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Kata Allah SWT. Kenapa semua disuruh melihat? Karena itu mengantarkan kita kepada Allah SWT. Satu, Allah mengingatkan kita, bagaimana kamu bisa tertipu sehingga kamu tidak mentaati Allah SWT, padahal Dia yang menciptakanmu, padahal Dia yang menyempurnakanmu, padahal Dia yang membuat tubuhmu itu seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Satu pertanyaannya. Yang kedua, kata Allah SWT, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kata Allah SWT, kita ini juga diciptakan oleh Allah fi ayyi surah. Ya, dalam bentuk yang apa? Yang paling terbaik sudah yang dibikin oleh Allah SWT untuk kita. Memang sudah ditentukan oleh Allah, yang ini akan begini, hidungnya sekian senti, yang ini semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Itu namanya fi ayyi surah. Ya. Fi ayyi surah. Surah itu sebenarnya apapun saja yang bisa kita lihat dengan mata. Ya. Allah nyiptain kita dengan keindahannya itu. Untuk nunjukin bahwa betapa indahnya, betapa sempurnanya Allah membuat kita ini, ya, penciptaan kita. Karena itu renungan pertama kalau kita ini ingin makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah merenungi keadaan diri kita. Satu, itu ayat yang pertama yang saya sebutin tadi ya, ayat untuk mengenal Allah, ayat kauniyah. Ayat kauniyah, alam semesta ini termasuk diri kita. Yang kedua apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim yang disebut dengan ayat kauniyah. Bayangkan sekarang kalau orang menghubungkan dirinya dengan dua tandanya Allah SWT. Ma'rifah dia. Makin kuat kesadarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kata Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja ya, yang Dia kehendaki tentu saja ya. Fi ayyi surah, karena itu kalau Allah yang menghendaki, Dialah bentuk yang paling terbaik. Orang mukmin mestinya menyadari bahwa bentuk kayak apapun yang diberikan oleh Allah SWT, sesungguhnya itulah yang paling terbaik. Kita ini seringkali mengukur kebaikan menurut diri kita sendiri, bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjamin kalau misalnya kita diberi ketampanan kita kemudian makin soleh? Nggak ada yang bisa menjamin. Ada sekian banyak orang yang diberikan ketampanan malah justru menjadi sumber dia mendapatkan laknat dan keburukan. Ada orang yang dibutakan matanya oleh Allah, tapi justru dengan buta matanya itu dia mendapatkan keluhuran dan ketinggian martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabiah kena penyakit ayan. Dia datang kepada Rasulullah SAW minta didoakan agar sembuh. Rasulullah SAW menyatakan, isbiri, kalau kamu mau sabarlah, maka bagimu pahala yang besar di sisi Allah SWT. Kata perempuan itu, tetapi kalau kamu mau aku doakan, ya aku doakan. Tapi kalau kamu mau bersabar, kamu akan mendapatkan pahala, dapat jannahnya Allah SWT. Perempuan ini cerdas, kata dia, ya Rasulullah, doakanlah aku bahwa jika aku kena penyakit ayan, auratku tidak terlihat. Sehingga dia mendapatkan dua, mendapatkan pahala sabar dari musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala akibat bersabar atas derita yang dimiliki. Menarik, siapa yang bilang bahwa penyakit ayan itu
merupakan penderitaan kalau tahu ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu ayu surah ya, bentuk yang Allah kehendaki buat diri kita adalah bentuk yang terbaik. Adalah bentuk yang terbaik. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah kehendaki, ya. Ma syaa rakkabak, dan Allah nyusunnya. Rakkabak, rakib itu penunggang. Kalau orang naik kuda namanya rakib. Jadi dituntun ya, karena dia berada di atas kudanya. Allah arrange, menata, menyusun. Yang ini di sini, yang ini di sini, tangan sebelah sini, namanya rakkabak. Namanya rakkabak. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kata Allah SWT, kalla bal tukadzibuna biddin. Sekarang Allah memperlihatkan kepada kita semuanya, kenapa sih orang-orang kafir itu, meskipun awal yang menjadi address dari ayat ini adalah orang-orang kafir, tapi sesungguhnya ini juga address kepada kita semuanya. Ya. Kata Allah SWT, apa sih yang membuat kamu itu bisa melupakan Allah SWT? Apa yang membuat kamu ketipu sehingga kamu tidak bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena kerahmannya Allah Subhanahu wa taala atau karena karimnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kadang-kadang orang itu menjadi tidak taat karena karimnya Allah, karena terlalu baiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasa pasti diampunilah. Itu yang disebut dengan orang yang tertipu dengan itu. Karena itu saat Abu Hurairah radhiyallahu an diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang membaca la ilaha illallah pasti bagi dia akan masuk surga. Lari Abu Hurairah ke pasar dan dia sosialisasi kepada orang-orang saat itu. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Umar bin Khattab yang mengetahui itu menstop Abu Hurairah. Apa yang kamu omongkan, kata dia. Rasulullah SAW menyatakan begini. Kamu benar. Kata Umar bin Khattab, stop dulu. Karena aku takut orang-orang nanti menggunakan hadis itu untuk malas beramal. Karena mikirin, saya sudah ngomong la ilaha illallah, masih masuk surga lah, kira-kira. Ya. Sehingga Umar bin Khattab datang ke Rasulullah SAW menyatakan, apakah benar engkau menyatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah? Ya, kata Rasulullah SAW. Tapi ya Rasul, biarkanlah orang-orang itu beramal, ya, karena nanti kalau ini disebarkan tidak sesuai dengan maksudnya, maka bisa menjadi orang-orang yang kurang benar dalam keimanannya, menyangka bahwa orang masuk surga hanya karena ucapan la ilaha illallah saja. Karena itu kemudian Rasul mensetujui usul daripada Umar bin Khattab, ya, bahwa kalimat itu tidak berarti bahwa sekedar ucapan yang ada di mulut, tapi dia harus juga dibenarkan melalui amal saleh, melalui penyikapan yang baik. Ya. Lah kadang-kadang orang itu menjadi lupa sama Allah SWT karena kebaikannya Allah SWT. Ya. Allah menyatakan, apakah karena itu yang membuat kamu ketipu? Padahal kamu itu enggak ngelihat, padahal kamu itu asalnya dari Allah SWT. Yang bikin Allah SWT. Khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali bukan itu. Tetapi apa kata Allah? Yang membuat kamu berdusta itu, yang membuat kamu itu ketipu adalah bal tukadzibuna biddin. Karena kamu mendustakan hari di mana kamu akan membayar semua yang sudah diamanai oleh Allah SWT di dunia ini. Kita lihatkan ya, ada banyak nama hari kiamat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah Yaumuddin. Kata din itu semua kata yang terambil dari kata dal ya nun, ya, itu mengandung makna ada dua subjek yang saling berhubungan. Yang satu lebih tinggi dibanding yang lainnya. Karena itu dainun misalnya bermakna hutang, karena kalau orang itu berhutang, satu ada posisi yang lebih tinggi, yang satu yang lebih rendah. Yang menghutangi lebih tinggi daripada yang dihutangi, dan ada hubungan. Din selain maknanya agama, hari agama, tapi din yang dimaksudkan sebenarnya menurut kalimat ini adalah hari di mana kita harus membayar
balik kepada Allah SWT. Karena semua yang diberikan oleh Allah di dunia ini bukan gratis. Karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai air dingin yang kita minum, kata Rasulullah SAW. Nah, hari di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua yang diberikan itu disebut dengan Yaumuddin. Dalam bahasa Inggris disebut dengan the day of payback. Karena kita harus membayar, paying back nanti. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah yang ditangiskan oleh Rasulullah SAW, ya, saat keluar rumah siang-siang bersama Umar dan Abu Bakar As-Siddiq ke rumah salah satu sahabatnya, dan kemudian Abu Talha Al-Ansari itu memberikan kurma yang matang, kurma yang masih basah, dan kemudian memberikan roti dan gulai kambing. Rasulullah SAW menunjuk satu-satu makanan itu sambil di pelupuk matanya tergenang air mata, dan Rasul menyatakan, summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Sungguh semua nikmat-nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan Yaumuddin. Ketakutan kita, sedihnya kita, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu yang memberanikan diri berbuat maksiat adalah karena itu. Karena dia lupa, karena dia membohongi dirinya bahwa seakan-akan tidak ada hari di mana kita harus membayar apa saja yang telah kita nikmati di dunia ini. Membayar apa lagi? Membayar semua hasil dari perbuatan yang kita lakukan. Kezaliman yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, semuanya harus dibayar ulang. Namanya Yaumuddin. Yaumuddin. Kita takut jangan sampai kita ini seperti yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Ada orang yang digambarkan sangat buruk, dulu pernah kita bahas, tapi untuk refreshing lagi, bayangkan ada orang yang digambarkan oleh Allah SWT, dia sudah kuat sekali keagamaannya. Allah bahkan menyatakan orang itu sudah diberi ayat-ayat Allah SWT. Dan ayat-ayat Allah itu saking melekatnya di diri dia, Allah gambarkan seperti kulit. Kalau kita ini tafaqquh fiddin, belajar agama, pelan-pelan ilmu itu akan menjadi karakter kita. Pelan-pelan masuk di dalam otak kita, terus masuk pelan-pelan masuk ke dalam hati kita, sampai menjadi pribadi kita. Allah menggambarkan ada orang di zaman Bani Israel dulu yang Allah kasih orang itu dengan ayat-ayat Allah SWT, dan ayat-ayatnya sudah seperti menjadi kulitnya. Bahkan kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu, kalau aku mau aku tinggikan derajatnya. Tapi orang yang kayak begini Allah gambarkan seperti anjing. Menarik kalau kita renungkan, kenapa ada orang yang sudah mengenal ayat-ayat Allah, bahkan Allah kasih dia dengan ayat-ayatnya. Masya Allah ya. Watslu alaihim naba alladhi atainahu ayatina, kata min ayatina, kata Allah SWT. Ceritakan Muhammad kisah. Allah bahkan menggunakan bukan kata kisah, tapi kata naba. Satu cerita yang sangat besar. Al-Quran hanya menggunakan kata naba untuk hari kiamat. Misalnya, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tapi kisahnya orang ini, kisahnya ulama Bani Israel ini juga menggunakan kata naba dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena sangat menarik kisahnya. Sehingga Rasulullah SAW disuruh menceritakan ulang, agar kita mengambil pelajaran. Bayangkan, hatta orang yang sudah kenal agama belum tentu selamat. Apalagi orang yang tidak kenal agama. Apalagi orang yang belum memiliki ayat-ayat Allah di dalam dirinya. Orang ini sudah memiliki ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Insalakha, melungsungi orangnya. Skin off, kulitnya ini dikelupasin. Ayat-ayat Allahnya dikelupasin. Masya Allah kalau kita pikirkan. Mari kita pikirkan, kulit itu kalau dikelupas sakit apa enggak? Sakit. Tapi orang ini berani melepas kulitnya meskipun mestinya sakit. Meskipun mestinya melukai hatinya, melukai kemanusiaannya, melukai imannya, tapi dia copot kulitnya itu. Al-Quran menggunakan kata insalakha, skin off. Kayak orang nguliti kambing. Kenapa dia begitu? Karena dia terlalu cinta kepada dunia. Dan dia lupa dengan Alhamdulillah. Karena dia lupa terhadap Yaumuddin. Dia lupa terhadap Yaumuddin. Menarik gambarannya.
Ya, Bal'am bin Ba'ura yang digambarkan oleh Al-Qur'an. Lupa karena dia akhlada ilal ard. Simak kalimatnya. Perumpamaan dia seperti apa? Kata Allah SWT, mathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tatsrukuhu yalhath. Kalau engkau hardik dia, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Engkau diamkan, dia tetap julurkan lidahnya. Pertanyaan saya, kenapa anjing menjulurkan lidahnya? Karena lapar. Tapi menarik anjing itu, meskipun dia sudah kenyang, dia terus julurkan lidahnya. Kenapa? Karena dia terlalu suka dengan makanan. Sehingga dia menipu dirinya, dia berbohong terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Meskipun dia kenyang, enggak, saya masih lapar. Terus begitu. Ada orang yang digambarkan oleh Allah, saking cintanya dengan dunia, sampai dia lupa, padahal dia sudah punya dunia, sudah punya nikmat, sudah punya, tapi terus dia lupa sama Al-Quranul Karim, dia lupa sama akhirat. Kenapa? Karena dia terlalu cinta sama dunia. Akhlada ilal ard. Karena itu, meskipun dia punya ayatina, ngelupas kemudian. Apa maksudnya? Gak bisa. Orang itu kalau gak mikirin akhirat, orang itu kalau tidak ikhlas, orang itu kalau mukim di dalam dirinya kecintaan terhadap duniawi, gak mungkin dia akan memahami agama ini dengan benar. Pasti akan insalakhoh, akan skin off, akan melungsungi. Sebagaimana Bal'am bin Ba'ura. Sebagaimana Bal'am bin Ba'ura. Itu yang harus kita renungkan berkenaan dengan ayat itu, tukadzibuna biddin. Penyakitnya adalah kenapa orang bisa ketipu, karena dia lupa terhadap hari di mana dia harus membayar atas semua yang pernah dia lakukan di alam dunia ini. Dan itu yang harus kita ingat terus menerus, bahwa kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau orang ingat itu, insya Allah orang tidak akan pernah ketipu dengan kehidupan dunia ini, karena dia akan sadar. Ya. Itu yang harus kita pikirkan terus menerus berkenaan dengan penyakit yang membuat orang bisa tertipu, bisa gurur. Karena itu kata Allah, kalla, no, kata Allah, bal tukadzibuna biddin. Allah menunjukkan, oh mungkin orang itu ketipu karena malas ya. Oh orang itu mungkin tidak taat kepada Allah, mungkin karena dia mengentengkan, karena menganggap Allah Maha Pengasih. Oh mungkin dia tidak sholat karena ini. Oh, kata Allah nyatakan salah semuanya itu. Kalau saya bukakan kenapa orang itu bisa ketipu, ya, kemudian tidak mentaati Allah, karena sesungguhnya dia tidak punya keyakinan. Dia tukadzibu biyaumiddin. Dia mendustakan. Awalnya sih sebenarnya Allah sudah menaruh di dalam diri kita, sebenarnya kalau kita melakukan A mesti akan dapat impact-nya, dapat konsekuensinya. Tapi kita berdusta tentang itu. Karena di dunia ini kalau kita melakukan A pasti ada hasilnya apa, melakukan B hasilnya apa. Sudah ada konsekuensinya di dalam apapun. Tapi pelan-pelan itu ditutup, namanya takdzib. Didustakan dirinya. Sehingga dia tidak percaya lagi. Oh, enggak apa-apa ternyata ya. Bohong itu ternyata dalam berdagang enggak apa-apa ya, lancar terus dagangan saya. Itu namanya tukadzibu biyaumiddin. Sehingga kemudian bohong terus. Kalau ditanyain kenapa kamu kok berani berbohong? Kenapa kamu kok ditipu? Kenapa? Karena dia tukadzibuna biyaumiddin. Tukadzibuna biyaumiddin. Itu yang menakutkan ya, karena orang punya kesadaran yang lemah kemudian. Kalau sudah lemah, pelan-pelan makin kuat dustanya terhadap keyakinannya. Hatinya tidak bisa menolong lagi kemudian. Tidak bisa mencahayai cahaya yang ada di dalam hati, yang tidak bisa lagi mencahayai dirinya. Sehingga kemudian makin gelap. Itu yang disebut Al-Quran dengan kalla bal tukadzibuna biddin. Mereka mendustakan yaumuddin. Kata Allah SWT, wa inna alaikum lahafidhin. Menakutkan ayat ini ya. Padahal kata Allah, wawunya wawul hal ya. Padahal artikannya bukan wawu ataf tapi wawu hal ya. Kata Allah SWT, padahal kamu itu loh lupa tentang hari di mana kamu akan dituntut pertanggungjawabannya. Padahal inna alaikum, sungguh tanpa ragu sedikit pun, pasti kata Allah, alaikum, atas kalian semuanya, lahafidin, dikasih lam taukid lagi,
Sungguh atas kalian ada malaikat-malaikat yang terus-menerus mengawasi kalian. Mari kita perhatikan kalimatnya ya. Yang pertama, alaikum. Arti asalnya ala adalah di atas kita. Apakah malaikatnya ada di atas? Gini, yang umum biasanya kita ini punya malaikat ya, idyatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali. Ya. Biasanya kalau kita menghubungkan dengan pengawas kita meyakini ada dua pengawas, namanya raqib sama atid. Ya, ada di yamin sama di anis shimali qa'id. Ya, ma yalfidu min qawlin ladzi raqibun atid. Ya, ada raqib sama atid. Tetapi yang menarik ayat ini menyatakan wa inna alaikum, sungguh di atas kalian. Kata ala ini oleh sebagian ahli tafsir disebutkan bahwa ini tidak menunjukkan bahwa malaikat berada di atas kita. Seorang yang berada di atas kita berarti dia ini kekuasaannya atau powernya lebih besar daripada diri kita. Seakan-akan dia menguasai kita. Allah ingin menunjukkan kepada kita malaikat yang mengawasi kita itu punya kekuasaan untuk mengawasi kita sehingga kita tidak bisa lepas dari intaiannya, dari pengawasannya. Karena itu digunakan kata ala. Seperti bos dengan anak buahnya. Saya tahu semuanya. Misalnya, inna alaikum. Yang pertama. Yang kedua, lahafidhin. Ada juga ulama yang menyatakan ada berapa sih sebenarnya malaikatnya. Ada menyatakan, benarkah Raqib dan Atid itu nama dua orang malaikat? Ada menarik, ada ulama tafsir menyatakan enggak, karena ada wawu atofnya, kata dia. Karena mestinya kalau dua Raqibun wa Atid, tapi Raqibun Atid, wallahu alam ya, kita tidak sedang membahas itu. Tapi prinsipnya adalah bahwa kata Allah, kenapa kamu bisa sampai mendustakan yaumuddin, padahal ada yang menguasai kamu, yang terus menerus mengawasi kamu. Allah menyatakan, inna alaikum lahafidhin. Kalimat yang dipakai hafidh, ya, hafidhin. Kalimatnya menggunakan isim untuk menunjukkan apa? Dia terus-menerus mengawasi kita. Nggak ada satu detik pun dia lalai. Karena itu digunakan kata lahafidhin. Lahafidhin. Siapa malaikat itu? Dialah yang akan mengawasi kita. Apa yang dia lakukan? Ayat selanjutnya menunjukkan kepada kita. Yang menarik ya, mulai dari surat pertama, dari juz ke-30, semuanya ada pembicaraan tentang malaikat. Di surat Abasa ada pembicaraan tentang malaikat. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa ila akhirih. Ya, surat Abasa, surat An-Naba. Habis itu di surat An-Nazi'at masih bicara tentang malaikat. Bahkan diawali An-Nazi'atu ghurqana syitati nasta, malaikat. Di surat Abasa juga membahas tentang surat Takwir, juga bahas sampai di surat Infitar juga sama. Ada pembicaraan tentang malaikat. Allah menyatakan tugas malaikat itu yang mengawasi kita. Apa tugasnya? Kiraman katibin. Malaikat itu cirinya yang pertama yang mengawasi kita, dia kiraman. Orang yang mulia. Karena tugasnya ini sebagai apa? Karena tugasnya sebagai katibin. Lihat kalimatnya semuanya isim. Katibin yang menulis terus menerus. Bukan orang yang menulis, melakukan pekerjaan menulis, bukan. Dia katibin. Dia memang menulis terus. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Ya, menarik. Sampai meninggal orang itu. Ya, yang menarik, kenapa katibin digandengkan dengan kiram? Karena orang yang menulis itu harus orang yang mulia. Harus orang yang baik. Harus orang yang tidak cacat. KPK kalau cacat nggak ada orang percaya. Kenapa? Katib harus kiram. Karena itu Allah mendahulukan kiram dulu sebelum katib. Karena kalau malaikat itu digambarkan, wah bisa dinegosiasi, bisa yang ini malaikat ya jangan ditulis ya, nggak bisa, dia kiraman. Dia nggak bisa. Dia yang mulia, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa diapapun, dia kiraman. Dan tugasnya katibin, dia menulis seperti apa adanya. Kiraman katibin. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ya'lamun. Kapan dia tahu?
mulai sejak mencatat sampai kapan? Sampai mati orang itu. Malaikat semua tahu. Ya'lamun, apa yang diketahui oleh malaikat? Ma taf'alun, apa saja yang kita lakuin. Kalimatnya menarik, bukan ya'lamuna ma ta'malun, tapi taf'alun. Fi'il, dulu pernah kita bahas, saya ulang lagi. Fi'il dengan amal, bedanya adalah fi'il meliputi seluruh amal baik yang kita sengaja atau tidak sengaja, amal yang kita niati atau tidak kita niati, namanya fi'il. Kalau amal baru perbuatan yang kita niati, satu maknanya. Jadi misalnya berjalan, fi'il atau amal? Fi'il sebenarnya. Kecuali kalau sampean berjalan diniati, Bismillahirrahmanirrahim, saya tak niat ke masjid. Maka langkah itu, khutuwah itu menjadi amal. Tapi saya tanya, apa 24 jam sampean selalu sadar akan jalannya itu? Enggak. Jalan kita lebih banyak berupa fi'il. Berupa fi'il. Karena kita tidak menyadari. Ya, satu, bernafas. Ada orang yang sadar dalam bernafas, saya tak niat di bernafas saya. Enggak ada. Dia sudah perbuatan aja. Inhale, exhale, kayak begitu. Namanya fi'il. Nah, tapi berbeda dengan datang ke Nurul Hayat untuk mengaji dan segala macamnya, namanya amal. Karena ada niat di dalamnya. Nah, malaikat itu mencatat semuanya. Mau amal, mau fi'il, dicatat semuanya. Karena itu kalimat yang dipakai, ya'lamuna ma taf'alun. Sampai orang-orang kafir nanti protes. Orang-orang yang penuh maksiat, di yaumul qiyamah dia protes. Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata dia. Kitab apa ini? Kitab amal apa ini, katanya orang-orang nanti. Saat dia menerima catatan amalnya. Dan dia lihat semua keburukan dengan detail. Bahkan katakanlah melirik, mencuri 1 rupiah, semuanya in detail. Karena itu dia bilang, mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, yang tidak melupakan semua detail, mau yang kecil, mau yang besar, semuanya tertulis di sini. Kitab apa ini? Ketakutannya dia, ya karena semuanya dilihatkan. Kerjaannya siapa itu? Kerjaannya KPK-nya Gusti Allah, namanya hafizin. Namanya hafizin. Itu yang digambarkan yaf'aluna ma ya'lamuna ma taf'alun. Yang pertama maknanya. Yang kedua, ada juga yang menyatakan para mufassir, sesungguhnya malaikat itu tidak tahu. Tidak tahu kapan fi'il kita itu berupa amal dan kapan yang tidak berupa. Tidak tahu malaikat. Karena urusan hati itu urusan Allah yang tahu. Malaikat pokoknya nyatat aja. Oh, orang ini pergi ke Nurul Hayat. Apa dia baik atau buruk? Tidak tahu malaikat. Pokoknya tak catat semuanya. Nah, kapan, siapa yang tahu itu? Allah SWT. Kan itu lihat, kalau malaikat disebut dengan kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, dia disebut dengan hafidhin, Allah disebut apa? Wallahu khairu hafidhan. Ya, Allah hafid yang paling terbaik. Kalau Allah hafidnya, penjagaannya Allah, pengawasannya Allah sampai ke dalam hatimu. Karena itu nanti ada orang-orang di yaumul qiyamah, dia menyangka sudah banyak amal. Wa qadimna ila ma amilu, didatangkan semua amal-amalnya yang dulu dia kerjakan. Salatnya, puasanya, amal baiknya, nolong tetangganya, segala macam yang dia sangka itu amal. Faja'alnahu haba'an manthura. Kemudian Allah jadikan hanya sekedar debu yang berterbangan. Kenapa? Karena niatnya tidak benar, karena tidak ikhlas di dalamnya, karena tidak bersamaan dengan iman saat dia melakukannya. Atau di surat An-Nur Allah menggambarkan dengan kasarabim biqi'ah, seperti fata morgana di gurun pasir, ya, yahsabu dham'anu ma'a, yang disangka oleh orang yang dehidrasi sebagai air, sebagai air minum, dan dia mencari hatta idza ja'uha, sampai ketika dia datang di situ lam yajidhu syai'a, dia tidak dapati apa-apa. Fawajadallahu indah, dan fawajadallaha indah, dan dia dapati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mati kemudian dia. Fawaffahu hisabah, dan Allah sempurnakan balasannya. Itu gambaran
dari orang yang melakukan amal. Karena itu sebagian mufassir menyatakan malaikat tidak mengurusi urusan niat kita. Itu urusan Allah nanti. Yang penting dicatat sama malaikat, semuanya dicatat. Semuanya dicatat. Nanti urusan siapa yang memastikan ini jadi amal soleh dan segala macam itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nanti akan ada hadis yang menyatakan ada orang yang dicatat dengan amal masuk kelompok yang baik, tapi kemudian kata Allah, enggak, kamu tidak tahu, karena sesungguhnya dia niatnya buruk. Ya. Bukankah salah satu hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang awal masuk neraka adalah mereka yang mujahid, ya. Orang menyangka dia menjadi syahid di jalan Allah SWT, tapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa ternyata? Dulu, kata dia, kenapa? Karena dulu dia saat berperang di jalan Allah SWT, bukan karena Allah SWT, tapi karena ia ingin dianggap sebagai orang yang menjadi pahlawan bagi kaumnya. Ya, bukan karena Allah SWT. Ini juga jawaban teologis di dalam Islam. Kalau jenengan bertanya, Ustadz, bagaimana ya kalau ada orang yang baik, kelihatannya dalam kehidupannya sehari-hari, tapi dia tidak beriman, apakah amalnya diterima oleh Allah SWT? Jawabannya seperti itu tadi. Kasarabin biqi'ah, ya, seperti fata morgana. Seperti fata morgana. Ya, karena boleh jadi apa yang kita lihat baik, belum tentu baik. Karena kebaikan di mata Allah SWT itu harus dua dimensinya. Dia berasal dari hati yang baik dan bentuk amalnya juga baik. Kalau kita mendapati amalan yang baik, tapi belum disambungkan dengan niatan dan dari hati yang baik, dia belum baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya, ya'lamuna ma taf'alun. Kita lanjutkan, yaf'aluna ma ta'malun. Allah kemudian setelah menjelaskan lalainya manusia karena dia melupakan yaumul qiyamah, kemudian Allah menunjukkan pemetaan orang nanti di yaumul qiyamah. Allah menyingkat menjadi dua kelompok besar manusia itu. Karena nanti harapannya, oke Allah, kalau semua amal nanti diperlihatkan, nanti saya masuk yang mana ya, dan segala macamnya. Itu yang harus menjadi pikiran kita. Allah tunjukin, nanti ada dua kelompok besar. Satu disebut dengan abrar, yang kedua disebut dengan fujar. Bagaimana Allah menggambarkan dua kelompok manusia ini? Yang pertama Allah menjelaskan, innal abrara lafi na'im. Masya Allah ya. Innal abrara lafi na'im. Abrar jamak dari, ya, dia bentuk jamak. Ada dua jamaknya kata ini, ya, dari bar, ya. Dia ada menyatakan dia berasal dari kata bar, ada berasal dari kata bir, tapi dua-duanya sama, mau bir mau bar maknanya nanti berkaitan satu sama lain. Oke, bentuk jamaknya ada dua, ya. Satu disebut dengan abrar, yang kedua dengan baroroh, semuanya jamak. Bedanya kalau baroroh itu digunakan untuk menyebut malaikat. Kalau abrar digunakan untuk menyebut kelompok manusia yang ketaatannya sangat baik, keibadahnya sangat banyak kepada Allah SWT, namanya abrar. Namanya abrar. Karena itu salah satu doa kita, doa sabu jagat, wa adkhinnal jannata ma'al abrar. Ya. Kenapa kok kalau malaikat disebut dengan bararah? Ya, misalnya al-mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah misalnya. Kenapa kok disebut dengan bararah? Karena bararah itu jamak kathrah istilahnya. Kalau abrar jamak qalil. Jamak tapi tidak banyak. Tapi kalau bararah jamak yang sangat banyak. Saya tanya, orang yang baik itu lebih banyak malaikat atau lebih banyak manusia? Malaikat. Karena itu malaikat disebut dengan bararah, manusia disebut dengan abrar. Abrar berasal dari kata bir, artinya kebaikan, ketaatan, keluasan. Karena itu kemudian daratan disebut juga dengan kata bar, karena daratan itu luas. Maka ulama mendefinisikan kata abrar dengan makna orang yang ketaatannya, kesolehannya meluas, pengabdiannya kepada Allah SWT sangat luas. Sampai ukurannya
Sebagian mufassir menyatakan kebaikannya itu sampai bisa dirasakan oleh binatang. Itu sudah masuk abror. Ya. Menarik kalau kita pikirkan, ada seorang tabi'in yang tiap hari ngasih makan kepada semut. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau menyediakan waktu kanan dan tidak ada semut satupun di rumahnya?" Yang menarik, rumahnya sangat besar, orang-orang mengaji ke rumahnya, tinggal di rumahnya, tapi tidak ada satupun semut. Padahal di luar banyak semut. Dan dia terus ngasih semut. Pertanyaannya, kata dia, "Kenapa engkau ngasih semut?" "Karena aku takut nanti di yaumul qiyamah aku dituntut oleh semut-semut itu karena aku tidak memberikan haknya, padahal aku punya makanan yang dimakan oleh para semut itu." Masya Allah, dia itu orang abror. Orang abror. Kebaikannya sudah bukan hanya kepada manusia, hatta kepada makhluknya Allah yang lain. Meluas sudah, meluas. Namanya abror. Namanya abror. Ya. Atau seperti sahabat Nabi, ya, Abu Darda dengan untanya, ya, ya Damun, dia punya unta, ya, dan tidak pernah dilebihin, ya, menarik ya, untanya namanya Damun, dan dia kalau dinaikin untanya itu, misalnya beratnya 5 kilo, dia tidak pernah ngasih beban lebih dari 5 kilo. Suatu hari tetangganya pinjam, apa kata Abu Darda? "Gini ya, kamu boleh pinjam keledai saya, unta saya, tapi tolong jangan kasih beban lebih dari 5 kilo. Ya, menarik. Saking takutnya dia. Nanti ketika mati, untanya ini mati, apa kata Abu Darda? "Ya Damun, wahai untaku Damun, tolong nanti kamu jangan mengadu kepada Allah SWT bahwa engkau pernah dizalimi oleh aku. Sungguh, selama hidupmu aku belum pernah membebani lebih dari apa yang tidak mampu kamu angkat, kamu pikul, ya, kamu pikul." Ya, Masya Allah. Itu bagaimana abrornya para sahabat kepada binatang, hatta kepada binatang. Atau kalau di dalam Al-Quran, di surat Al-Insan, gambaran dari al-abror adalah orang yang bahkan lebih mementingkan orang lain meskipun dia sendiri dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ya, ada orang yang sangat, ada banyak, misalnya kalau di Durul Mansur, Imam Jalaluddin As-Suyuti menggandengkan dengan kisah yang dialami oleh keluarga ahli bait Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, yang berpuasa saat itu. Saat mau berbuka puasa, datang orang miskin, datang hari kedua datang tawanan perang, ya, dan semuanya minta makanan dan dia berikan makanannya itu padahal dia sangat membutuhkan. Al-Quran menyatakan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, dia memberikan makanan yang sangat dia butuhkan. Bahkan Al-Quran tidak menggunakan kata butuhkan, yang sangat dia cintai. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Ya, Masya Allah, miskinan, wa yatiman, wa asira. Dia berikan itu semuanya dengan cinta, dia berikan itu semuanya padahal dia amat sangat butuh. Kepada siapa? Kepada yang jauh lebih memerlukan. Orang yang bisa berbuat itu namanya abror. Lah, ada orang yang kebaikannya sangat banyak. Bagaimana nanti nasibnya di yaumul qiyamah? Di hari ketika kita harus membayar membayar apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Kata Allah SWT, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik itu abrar lafi na'im. Sungguh, lihat kalimatnya, dikasih inna dulu untuk sumpah, untuk taukid, penguatan, dikasih lagi lam taukid. Jangan sampai kita ragu-ragu, la, benar-benar dikasih fi untuk nunjukin orang ini. Kalau fi itu bayangannya, kalau kita berada di dalam, tidak ada satu celah pun yang kita tidak terlingkupi dalam kenikmatan. Beda kalau saya begini-gini, innal abrara la'ala, beda. Atau innal abrara apalah. Tapi kalimat yang dipakai oleh Allah SWT, lafi na'im. Kayak kita masuk ke dalam ruangan, sehingga semuanya terpenuhi dengan nikmat. Tidak ada satu sisi pun orang tidak ada nikmatnya. Satu, itu namanya fi.
Kalimat yang dipakai selanjutnya adalah naimun. Naim dari kata nu'umah. Nu'umah sesuatu yang membuat kita nyaman, soft, namanya nu'umah. Karena itu kenikmatan disebut dengan nikmat. Kenapa? Karena membuat jiwa kita tenang, soft, bahagia. Namanya nu'umah. Nah, nikmat kalau dibikin menjadi kata naim, artinya adalah kenikmatan yang terus-menerus, yang tidak akan ada putusnya sampai selama-lamanya. Karena tambahan huruf ya itu menunjukkan dia berlangsung terus-menerus. Mana yang kedua dari naim, kalau kita dapat nikmat yang kita menerimanya terus-menerus, itu juga naim. Misalnya air, itu naim. Udara yang kita hirup, naim. Nanti Allah menggambarkan orang abror, nanti di yaumul qiyamah dia terus-menerus berada dalam kenikmatan. Kapan ada batasannya, dan dia tidak hanya mendapat kebahagiaan dari satu sisi, dari seluruh sisinya. Itu yang mau digambarkan oleh Al-Quran. Innal abrara lafi na'im. Lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Sekarang Allah kontraskan, apa kata Allah SWT? Wa innal fujjar. Semuanya sekarang dibentuk. Fajir, orang yang memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak peduli mau dosa kecil, mau dosa besar, namanya fajir. Tapi kalau fujurnya, dosa-dosanya ini, maksiatnya ini amat sangat banyak, dan dia sudah tidak peduli dengan bentuk maksiat, namanya fujjar. Ya, karena dibikin mubalaghah oleh Allah SWT. Innal fujjara, dari kata fajar, arti asalnya sebenarnya merobek. Karena itu fajar disebut dengan fajar karena dia merobek kegelapan. Fajir, orang yang merobek aturannya Allah SWT. Kalau dia banyak sekali merobek aturan Allah, namanya fujjar. Namanya fujjar. Allah menyatakan innal fujjara. Sesungguhnya orang yang sudah penuh dengan maksiat, sinful person, karena dia melakukan mau maksiat kecil, mau maksiat besar, dia lakukan semuanya. Di mana dia sekarang? Kontras sekali Allah menyatakan wa innal fujjara lafi jahim. Lafi jahim. Dia juga tidak ada keraguan sedikit pun, dia berada di dalam jahim. Jahim dulu pernah kita bahas, api yang mengawasi kita. Jadi neraka itu digambarkan macam-macam ya. Jahim artinya kalau ada harimau yang mau menangkap kancil atau rusa, dan rusanya diam, mau bergerak melarikan diri, sementara tatapan singa itu terus mengawasinya. Sedikit saja dia bergerak, maka tatapan singa itu juga akan mengikuti setiap gerakan dari rusa tersebut. Lah gerakan tatapan terus menerus dari singa terhadap rusa yang mau ditangkapnya, namanya jahim atau juhum. Dari kata itu diambil kata jahim. Neraka itu seakan-akan hidup, dan dia staring. Dia tidak hanya melihat. Siapa yang tahu kalau api menjilat-jilat yang seperti mau mengenai kita? Api itu akan melihat kita, seakan mau mengenai kita. Namanya jahim. Namanya jahim. Dan Allah menyatakan wa innal fujjara lafi jahim. Lafi jahim. Sesungguhnya orang fujar, orang yang banyak maksiatnya, lafi jahim. Dia berada di dalam kayak begitu. Ngeri ya. Kenapa sih Allah menggambarkan neraka dengan jahim? Dengan staring? Karena perwatakan orang itu kalau salah, dua. Biasanya. Satu, dia berusaha melarikan diri, sembunyi dia. Yang kedua, tertunduk lesu, tidak mau menatap. Kalau kita ini salah, ciri dari orang yang salah itu sembunyi. Kenapa kamu tidak masuk? Sungkan saya berbuat salah sama guru, ya aku tidak melbuai. Hari ini saya tidak masuk. Kenapa? Karena merasa bersalah. Satu, orang akan lari, tidak mau bertemu. Satu, karena bersalah. Yang kedua, kalaupun dia harus tetap masuk, dia menunduk lesu. Dia tidak mau matanya menatap dia. Karena dia takut, karena dia bersalah. Lihat Allah menggambarkan neraka kayak begitu. Dia akan ngawasin. Ya, itu yang digambarkan Al-Quranul Karim. Innal fujjara lafi jahim. Lafi jahim.
yaslaunaha yaumaddin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaslaunaha. Kalimatnya dibikin aktif ya, bukan pasif ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu akan masuk sendiri, akan terjerembab semuanya itu di mana? Di neraka itu. Nanti orang-orang fujar itu yaslaunaha. Mereka ini memasukkan dirinya sendiri. Nanti they will enter. Mereka nanti akan masuk. Ya, yaslaunaha yaumaddin, pada hari itu. Pada hari dia harus menanggung jawab, hari pertanggungjawaban itu yang disebut dengan yaumiddin, yaumiddin. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha yaumaddin. Kata Allah SWT, wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum, dan tidak ada. Ma itu negasi yang sangat kuat ya, dibanding laisa, ma lebih kuat. Wa ma hum, dan tiadalah mereka itu, satu pun tidak ada. Gak ada, semuanya fujar itu. Kata Allah, alaiha bighaibin, tidak ada gaib. Semuanya hadir. Lawannya gaib, hadir. Mau yang sembunyi tidak bisa sembunyi saat itu. Ya, Masya Allah ya. Allah mengunci mati kita, mengunci mulut kita. Siapa? Yauma tashhadu ya alaihim alsinatuhum ya wa arjuluhum ya. Semua nanti bersaksi. Lesannya bersaksi, kakinya bersaksi ya. Tangannya bersaksi, kata Allah, alsinatuhum wa aidihim wa arjulihim, nanti bersaksi. Yang menarik, di yaumul kiamah itu nanti semuanya tidak ada yang punya kepemilikan dan otoritas. Hatta kita sekarang ini dipinjamin oleh Allah. Mulut ini mulut kita. Kita mengaku ini mulut saya, ini tangan saya, ini kaki saya. Padahal itu pinjaman dari Allah SWT. Pemilik sejatinya siapa? Allah. Ibaratnya software sama hardware. Yang asli kita itu softwarenya doang. Ini hardware ini. Tubuh saya ini hardware. Dipinjamin oleh Allah SWT. Nanti kalau sudah datang waktunya, maka hardware-nya itu nanti tidak kompatibel lagi dengan software-nya. Kapan? Yaumul qiyamah. Software-nya itu menentok, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa ngomong. Sekarang hardware-nya ngomong sendiri. Karena sekarang hardware-nya dikontrol siapa? Yang memiliki hardware-nya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah menggambarkan yauma tasyhadu, nanti hari itu alsinat, mulutnya akan ngomong, tapi bukan dirinya, Allah yang merintah ngomong. Tangannya ngomong, kakinya ngomong, ya, atau di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bahkan nanti orang ketakutan karena kulitnya bisa bicara. Ya, nanti kita ngomong lima syahidtum alaina wa qala li juludihim. Orang-orang berkata kepada kulitnya, lima syahidtum, kenapa kamu bersaksi kepada saya? Loh, kamu kok bisa ngomong? Apa jawabnya para kulit? Antaqanallah. Allah yang memampukan saya bisa bicara. Nanti semuanya bisa bicara saat Allah yang mengambil alih kekuasaannya. Kita ini sekarang sedang dipinjam, makanya menjadi lucu. Kalau barang pinjaman itu kemudian kita sangka milik sendiri dan kita Masya Allah ya merawat sampai gila-gilaan, tapi kita lupa dengan softwarenya yang asli merupakan diri kita. Itu yang menarik untuk kita pikirkan ya. Wa ma hum 'alaiha bighaibin. Enggak ada yang gaib, semua akan hadir pada hari itu. Semua akan hadir. Enggak ada yang bisa bersembunyi. Allah bahkan di surat Ar-Rahman menyatakan, ayo kalau kamu mau lari, silakan, kata Allah. Ya ma'saral jinni wal ins. Hei jin sama manusia, kalau intam fudu min aqtaris samawat, kalau kamu mau pergi lari, dikumpulin semua di mahsyar, jin sama manusia, terutama yang para kriminal. Allah bilang, Allah berbicara dengan para kriminal, karena tidak ada orang yang berani bicara pada saat itu. Orang tidak bisa berbicara. Masya Allah. Apa buktinya? Karena yang bisa berbicara hanya yang Allah kehendaki. Hari itu enggak ada. La yatakallamunal dan yatakallamuna. Nah, pada hari itu enggak bisa. Kecuali illa man adhina lahur rahman. Dan kalau ngomongnya mesti benar. Wa qala sawaba. Wa qala sawaba. Sama nanti seperti di surat Ar-Rahman. Orang ditantang oleh Allah SWT. Semua para kriminal, fujar, ditantang oleh Allah. Kalau kamu mau lari-lari saja. Mau ke langit, mau tembus ke bumi, go. Ya.
La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa keluar kecuali dengan izinku, dengan otoritasku. Ya, itu yang digambarkan oleh Allah. Wa ma alaihim wa ma hum anha bighaibin. Enggak bisa. Wa ma hum anha bighaibin. Ya, tidak ada yang gaib. Semua tidak ada yang absen. Ya. Kalau kita di absen biasanya gaib, ya karena tidak hadir. Absen Ustaz. Yang satu hadir, nanti enggak ada. Wa ma hum anha bighaibin. Allah kemudian menyatakan wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Setelah Allah ngingatin kontras sekarang ya, diawali dari rusaknya alam semesta ini. Idzas sama'u fatarat ya, wa idzal kawakib, terus sampai kubur, dari yang langit terus sampai ke yang ada di bumi, bangkit kita dari kuburan kita. Alhamdulillah. Kata Allah SWT, setelah dibangkitkan kita dari bumi, dari kuburan kita, baru kemudian Allah menanyakan, apa sih yang membuat kamu ketipu itu? Kok bisa tidak taat sama aku itu loh? Kenapa? Ya, menarik kalau kita renungkan ya, bahwa yang ternyata yang paling besar yang membuat kita ini ketipu adalah karena rendah keyakinan kita bahwa semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ternyata bukan setan. Ya. Yang menarik, setan itu sebenarnya lemah. Simak Al-Quranul Karim menggambarkan, setan sendiri yang ngomong. Ya, nanti lamma qudiyal amr, setelah semua urusan sudah selesai, ini yang ahli neraka, ini yang ahli surga, semuanya sudah ditentukan, setan ngambil mimbar di neraka dan dia khutbah. Jadi setan nanti ngasih lecture di mana? Di neraka. Berdiri dia di podiumnya. Ya. Para tafsir menyatakan dia mengambil mimbarnya di dalam neraka. Dan kemudian setan mulai ngomong, hei manusia, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Tuhan Allah dulu berjanji kepada kalian. Dan janji Allah benar ya kan? Yang maksiat ke neraka, yang takwa ke surga. Benar. Wa wa'adtukum, aku dulu juga berjanji sama kalian. Kata dia, aku juga berjanji, wa wa'adtukum fakhtalaftum, tapi aku nulayani janjiku. Tapi aku tipu kalian. Tahu rasa kamu. Dulu ingat saya janjiin, kalau kamu begini enak, nanti gak masalah, Tuhan akan memaafkan. Aku yang menipu kalian. Kata setan. Tapi kata setan, kalau kamu ketahui, aku ini, kata dia, wa ma'ana alaikum min sultan. Aku ini sebenarnya tidak punya kekuatan untuk memaksa kamu. Aku tidak punya otoritas. Aku gak punya kekuatan untuk maksa kamu. Ayo, lakukan ini, ayo lakuin kejahatan. Nggak punya setan. Kecuali apa kata setan? Kecuali inni da'autukum fastajabtum li. Kecuali aku cuman ngasih iklan. Aku cuman mendakwai kalian. Itu loh. Ayolah. Itu aja. Siapa yang melakukan? Kamu yang mengijabah. Siapa yang berzina? Kamu. Saya enggak ikut berzina, kata setan. Saya cuman ketawa-ketawa di belakang. Saya memang menyuruh, tapi saya tidak ikut berzina, kata setan. Itu yang digambarkan oleh setan. Ya, menarik kata setan. Kamu, saya ini kontribusinya kepada kamu cuman berdakwah. Cuman berdakwah, tidak lebih dari itu. Sama seperti Nabi Muhammad, ya. Kata Allah SWT, apa? Innama anta mudzakir. Engkau itu hanya pemberi peringatan Muhammad. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan pemaksa yang memaksakan orang ini pasti bisa mukmin, yang ini enggak. Itu prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setan ngomong begitu nanti. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cerca saya, cerca dirimu sendiri. Lewis gini ini, ya sorry ya, ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kalau sekarang ini, sorry ya, saya tidak bisa nolong kamu dan kamu juga tidak bisa nolong saya. Dan saya ini dulu mengkufuri apa yang kamu lakuin dulu di dunia itu sesungguhnya. Ibarat ngomong kasar, saya tuh gini, saya itu sebenarnya dari dulu menyatakan kamu itu loh, lebih buruk bahkan daripada saya. Ada setan. Menarik gambarannya. Setan tidak kuasa sesungguhnya. Kita yang membuat dia menjadi kuat. Kita yang membuat dia menjadi kuat. Ya, maka apa sebenarnya yang paling memotivasi kita adalah karena satu, lemahnya keyakinan kita bahwa kita akan mati dan nanti
dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus terus-menerus kita pikirkan. Agar apa? Agar kita tidak dihinggapi penyakit ini. Karena itu lihat di ujung Allah kemudian bertanya, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Allah ngingatin lagi. Kamu itu loh, kok bisa ketipu? Kok bisa masih berani maksiat? Memangnya kamu tahu tah? Kamu punya ilmu sedikit tah? Kamu punya pengetahuan, kamu memang tahu apa enggak yaumuddin itu sih? Kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apakah yaumuddin itu? Hari di mana kamu saya tuntut meminta balasan? Yaumuddin itu, kata Allah SWT. Dan diulang 2 kali. Wa ma adraka ma yaumuddin. Ada banyak cara pembacaannya. 1, ulama menyatakan ma adraka ya wa ma adraka ma yaumuddin yang pertama untuk al-abror. Yang wa ma adraka ma yaumuddin yang kedua untuk al-fujjar. 1 cara pemaknaannya. Yang kedua, ada yang memaknai bahwa wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin maknanya adalah pengulangan itu salah satu fungsi maknanya lita'dzim atau litafkhim untuk dibikin makin kuat. Kalau kita ngomong sampai 2 kali itu berarti indikasinya bahwa kita ini serius. Karena kita ingin persoalan ini menjadi lebih kuat lagi. Karepmu ya apa sih? Sira-sira, karepmu itu loh ya apa sih? Nah, ngoten, diulang 2 kali. Allah itu mengulang 2 kali di surat ini karena ingin menegaskan, kok di kue seru temenan dah yaumuddin itu. Kok bisa kamu sampai mendustakan itu loh? Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembacaannya ayat ini sebenarnya seakan-akan mengekspresikan apa? Marahnya Allah Subhanahu wa taala. Menghardik kita, menghardik semua orang yang mengingkari yaumuddin. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kalau Al-Qur'an menggunakan kata adraka atau yudrika, berarti tidak akan ada pengetahuan yang membuat kita bisa memahaminya. Kecuali pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lihat, Allah kemudian memberitahu sedikit kepada kita. Gambaran apa sih? Kayak bagaimana sih yaumuddin itu? Di akhir ayat Allah menyatakan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu kata Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satu jiwa pun, enggak ada satu orang pun ya yang saling bantu membantu, saling memiliki satu sama lain, gak ada. Saling memiliki sama lain, gak ada yang memiliki. Ya, karena semuanya kepemilikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang raja merajai, semuanya gak ada. Gak ada milik kita, gak berdaya sama sekali. Itu yang dimaksud dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Kita tidak akan memiliki apa pun. Kita adalah diri kita sendiri, berhadapan dengan Allah SWT. Kenapa kok begitu Ustaz? Wal amru yauma idzin lillah. Karena perkara, semua perkara pada hari itu dikembalikan lagi kepada Allah SWT. Sampai gambarannya itu tadi, hatta mulut ini mulut kita tidak bisa kontrol mulut kita. Tangan ini tangan kita, tapi tangan ini akan bergerak dengan sendirinya. Dan segala macamnya. Apalagi orang tua kita, anak kita, tetangga kita, orang lain. Gak akan ada pertolongan, semua nafsi-nafsi, semua tidak akan memiliki satu sama lain. Menakutkan hari itu, menakutkan hari itu. Karena kita hanya berdiri, seorang diri, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Wal amru yauma idzin lillah. Itu yang harus menjadi renungan kita terus-menerus agar apa? Ingatan kita akan yaumuddin membuat kita nanti pelan-pelan akan tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Kan itu lihat di surat Al-Fatihah kata yaumuddin dimunculkan agar muncul apa? Rasa khauf, rasa takut. Maliki yaumiddin. Gandengannya dengan ayat ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Nanti pada hari itu yang punya kepemilikan hanya Allah. Nanti pada hari itu yang menjadi raja, yang punya kekuasaan cuma Allah. Yang lain gak ada yang punya kekuasaan. Hatta para nabi.
hatta para nabi, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangin sekarang, apalagi yang mau kita cari dari hidup ini? Ya, apalagi yang mau kita cari dari hidup ini? Karena nanti semua yang kita kejar, yang kita anggap seperti pemilikan kita, ternyata bukan milik kita. Masya Allah. Allah menggambarkan terakhir ya, 1 menit mungkin, seperti tadi Allah menggambarkan, kita ini sering orang-orang yang bergelimang dengan dosa, hidupnya sebenarnya juga tidak mudah banget, hidupnya juga susah. Dia mengejar sesuatu dan dia tidak pernah mendapatkannya. Semua orang mengejar kebahagiaan dalam hidup, tapi dia keliru karena dia menyangka kebahagiaannya tidak pada agama, tidak pada ketaatan pada Allah, sehingga dia mengejar selain Allah. Dan percayalah, semua orang yang mengejar selain Allah SWT, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Allah menggambarkan seperti apa dia kejar, seperti fata morgana yang dia kejar. Semakin dia cari, semakin haus dia, semakin haus dia. Bahkan apa kata dia? Yahsabuhu dzam'anu ma'a. Orang yang dehidrasi menyangka itu air. Kita sangat untuk nunjukin betapa cintanya orang ini. Dia kejar terus. Sampai mati dia tidak mendapatkannya. Allah menggambarkan, janganlah kita seperti itu. Ya, janganlah kita seperti itu. Carilah sesuatu yang jelas ada. Ya, yakni amal soleh yang nanti hasilnya bisa kita dapatkan di akhirat. Ya, bukan mencari sesuatu yang nanti ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah ternyata boten-boten apa-apa nih. Ya, takutlah pada hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Yaumuddin. Semoga kita nanti dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang al-abrar, dijauhkan dari orang-orang fujar. Kita dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah, lafi naim, dan dijauhkan bersama-sama dari lafi jahim, yang nanti bersama-sama kita mendapatkan kenikmatan karena kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Muhammad Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup kajian pada kali ini, bila ada kurang lebihnya dalam perkataan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tak luput dari kesalahan dan dosa. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.